Misalkan nggak punya scan, kalau kita bongkar-bongkar throttle body punyanya Nissan Livina, kemudian Evalia, kemudian Nissan X-Trail, itu kan throttle-nya throttle elektrik atau throttle by wire ya. Nah itu diusahakan sebelum mengeksekusi kita cabut baterai dulu yang negatif ya. Kita cek koilnya satu persatu, caranya kita tempelkan satu persatu ke soket. Nah nanti ketika awal hidup itu harus learning ya untuk Nissan Livina, Nissan Evalia, kemudian Nissan X-Trail terlalu nyocok ya. Nah ini coil nomor 3 yang tadi ya, di sininya nomor 4. Ini berbeda, selongsongnya ini bukan bawaannya ya, yang jelas bukan bawaannya. Dan perlu diingat untuk coil Nissan di dalamnya itu ada resistansi ya. Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita. Tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing ya. Baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Oke, kali ini kita kedatangan satu unit Nissan X-Trail tahun 2009 T31 ya. Nah, dia mengeluhkan berbet pincang. Keterangan si ownernya sih udah diganti busi, kemudian udah dirapihkan kelistrikannya, tapi masih kayak gini. Setelah kita cek untuk engine check yang ini nih, dia aman ya, nggak ini ya, maksudnya nggak nyala ya. Nah seperti ini. Kemudian idle-nya juga agak ngaco ya. Nah pincangnya kayak gini guys. Oke, nanti kita cek bareng-bareng, kita ke depan, kita lihat apa yang terjadi ya. Jadi sebelum kita mengarah ke yang lain seperti penggantian busi, kemudian penggantian koil dan sebagainya, alangkah baiknya harus kita cek dulu ya. Penyebabnya apa? Kok bisa pincang berbet kayak gini? Jadi menganalisa itu harus dengan pelan-pelan, teliti, telaten, dan sabar. Jangan sampai salah sasaran. Oke, lanjut kita ke depan. Oke, untuk Nissan seperti biasa, kalau kita ngecek-ngecek koil agak berabe ya. Agak berabe, kebetulan untuk Nissan tipe T31 ini 2009 nggak connect untuk cara pengecekan koil satu persatu ya, di scanner ya. Paling kita nanti coba lepas satu persatu atau kita pindahin mana saja yang pincang ya. Kalau untuk nomor 4 kayaknya oke. Tuh ada perubahan ya. Nah, nanti kita lepas dulu, kita cek. Bisa jadi karena koilnya basah terendam oli, bisa juga dari koil yang mati. Tapi untuk busi katanya udah diganti ya. Terus nanti kita cek juga bagian selang-selang, mungkin ada yang kayak gini nih. Nah, selang kayak gini ini kan pecah nih. Sementara sensor MAF-nya kan di sini nih. Nah, ini dia berpengaruh juga ya. Karena apa? Kalau misalkan selang bocor di sini atau pecah di sini, kevakuman untuk sensor MAF-nya itu berkurang ya, sehingga ngaco ya. Kemudian selang-selang ini juga nih sudah keras ya. Nanti kita cek dulu mulai dari kelistrikannya, kemudian dari selang-selang yang bocor. Oke, nanti kita lanjut guys. Next, oke lanjut. Sudah kita bongkar ya, dan sudah kita cek koilnya satu persatu. Caranya kita tempelkan satu persatu ke soket, kemudian dicek apinya satu-satu ya.
Ini terpaksa karena scan kita nggak connect ke Nissan X-Trail tahun 2009 ya, T31. Terpaksa kita lakukan pengecekan secara manual. Caranya kayak gini, tempel di sini satu, kemudian kasih busi ujungnya ya, kita start satu-satu ya. Untuk koilnya semua aktif, cuman ada beberapa kejanggalan, yaitu berbeda ya, koilnya berbeda, jadi nggak sama ya, ada yang selongsongnya beda. Nah, perlu diketahui juga kalau misalkan kita ngetes koil ini kan harus pasang baterai ya, harus pasang baterai dulu. Nah, nanti ketika awal hidup itu harus learning ya, untuk Nissan Livina, Nissan Evalia, kemudian Nissan X-Trail harus dilakukan idle learning seperti itu ya. Nah, itu pentingnya kita punya alat scan. Nah, sampai ke intake-nya di lem-lem kayak gini guys, seperti ini nih, seperti ini guys ya, parah kan, terlalu nyocok ya. Nah, ini coil nomor 3 yang tadi ya, di sininya nomor 4. Ini berbeda selongsongnya, ini bukan bawaannya ya, yang jelas bukan bawaannya. Dan perlu diingat, untuk coil Nissan di dalamnya itu ada resistansi ya. Oke, nanti kita lanjut guys, kita coba dulu, kita bungkus dulu menggunakan isolasi. Setelah rapi, misalkan kalau sembuh, baru kita rekomendasikan ke si owner atau ke pemilik untuk beli coil satu set ya, keempat-empatnya, jadi aman. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Next, lanjut guys. Oke, udah kita pasang si coilnya, kemudian udah kita rapihkan di bagian cangklongnya dan aman juga. Kemudian selang-selang udah kita rapihkan ya, selang-selang apa namanya, housing dari filter udara ke throttle by wire udah kita rapihkan. Kemudian selang yang ke brake atau ke rem juga udah kita rapihkan. Sekarang kita tes start awal ya. Nah, perlu diketahui kalau misalkan nggak punya scan, kalau kita bongkar-bongkar throttle body punyanya Nissan Livina, kemudian Evalia, kemudian Nissan X-Trail, itu kan throttle-nya throttle elektrik atau throttle by wire ya. Nah, itu diusahakan sebelum mengeksekusi kita cabut baterai dulu yang negatif ya. Jadi nanti nggak error di bagian throttle by wire-nya. Terus dia minta learning, idle learning. Mending kalau kalian punya scan ya untuk idle learning. Tapi kalau di Andika Motor ada. Nah, ini suatu pembuktian Andika belum learning dan belum Andika sama sekali hidupkan ya. Nah, yang pertama kita tadi cabut baterai yang negatif dulu. Oke, sekarang kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan engine check, kemudian oil engine ya, oil engine lagi, apa namanya, oil lamp ya. Oke, aman. RPM dia naik barusan ya di 1,1500 ya. Coba kita tes lagi, perhatikan RPM-nya. Oke. Injak jadi maja. 1500 dia turun ya. Dia turun. Nanti dia learning sendiri ya. Learning sendiri. Berarti aman ya, berarti aman, nggak perlu learning. Tapi nanti kita lihat dulu ya. Dan kalau learning itu membutuhkan waktu ya. Kalau misalkan kita mau learning manual maupun learning menggunakan scan, itu minimal suhu engine-nya itu harus di atas 80 derajat Celcius ya. Ya minimal 1 kali extra fan berputar atau kipas pendingin berputar, baru kita bisa melakukan idle learning, baik idle learning manual maupun idle learning yang menggunakan scanner. Kalau misalkan suhunya masih rendah, itu nggak bisa ya. Oke, alhamdulillah ini nggak minta idle learning ya. Coba kita tes akselerasinya guys. Alhamdulillah ya, keren ya, nggak ada pincang-pincang ya.
Nah, itulah salah satu penyakit dari Nissan Evalia, Nissan Livina, kemudian X-Trail, itu sangat sukar sekali kita ngecek-ngecek bagian koilnya, koil mana yang mati, kemudian harga businya juga agak lumayan ya untuk Nissan ya. Agak lumayan, ada yang 180 per biji, ada yang 100.000, ada yang 60.000 ya. Jadi tergantung daerah masing-masing atau kualitas busi tersebut ya. Ya, untuk Nissannya alhamdulillah sudah selesai. Jadi caranya gitu guys ya. Di mobil, di unit apapun, kalau kita menemukan kepincangan, sementara udah kita cek di bagian fuel pump, kemudian kita cek di bagian kabel, wiring, nggak ada yang putus atau nggak ada bekas gigitan tikus, kita periksa pelan-pelan satu per satu, mulai dari pengapian koil, kemudian businya, kemudian ya kalau bisa, kalau kompresi jarang ya, kalau kompresi jarang, sengasap-ngasapnya unit mobil itu kompresinya masih tetap aman walaupun low, walaupun nggak sesuai target ya. Nah, inilah kerja kita ya, jadi nggak salah sasaran. Kemarin kan ini si owner, si pemiliknya bilang ganti busi keempat-empatnya. Harga businya itu 180 per satu ya. Per satu bijinya itu 180.000, kali 4 udah berapa guys? Itu kan udah salah sasaran ya. Dan penyakitnya nggak sembuh, tapi pas datang ke Andika Motor ke sini kita cek, ternyata dari koil ya, koilnya itu berbeda satu, bukan punyanya si Nissan, mungkin punya unit apa kita nggak tahu ya, tapi soketnya masih sama ya, bagian inputnya, apa namanya, pinnya, kemudian PCC-nya, kemudian negatifnya itu masih sama ya, cuman berbeda di bagian cangklong. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh, maksudnya bisa kita melakukan independent coil, tapi harus sama di bagian cangklongnya, kemudian soket-soketnya, nah, itu bisa kita lakukan. Namanya independent coil ya. Seperti di Toyota lagi di Suzuki Futura itu bisa kita melakukan modifikasi independent coil. Jadi coilnya jadi satu-satu ya. Karena coil Futura itu kan satu untuk dua ya, untuk dua busi. Kalau kita rubah, kalau kita modifikasi menggunakan independent coil itu satu per satu ya. Oke, jadi kita cek cara mendengarkan kepincangan unit itu gimana dan seperti apa ya. Oke, kita ke belakang ya. Nah, ini cara cek ya. Cara ceknya kita ke belakang ke knalpot ya. Kalau misalkan ada suara blek 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 blek, nah itu berarti masih pincang ya. Tapi ini lurus, alhamdulillah, terus nggak bau ya, nggak bau, nggak menyengat, nggak pedih di mata ya, asapnya ya, atau gas buangnya masih aman. Terus suaranya juga lurus ya, nggak ada bunyi yang aneh, bluk 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 bluk. Biasanya kalau pincang kayak gitu guys ya. Sekarang udah lurus guys, dan tidak pedih di mata, wangi guys. Oke ya, seharusnya sih tadi kita lakukan apa namanya, tune up sekalian ya, berhubung si ownernya katanya terburu-buru ya, kita hormati, kita hargai juga, dan kita cuman membetulkan yang pincangnya saja guys. Oke, ini untuk unitnya guys ya, untuk unitnya lagi, untuk mesinnya ya. Dan si unit ini bekas korban overheating, jadi agak sedikit kasar di bagian mesin, mungkin kruk asnya atau pistonnya yang kena guys ya. Hati-hati dengan overheating guys. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seperti, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, semoga bermanfaat.